Selamat siang, salam sehat bagi kita semua, sahabat pembelajar sejarah hukum. Pada video pembelajaran yang ke-6 ini, saya mencoba mereview pertemuan pertama hingga beberapa pertemuan kita dan juga ada beberapa penekanan. Di pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwa sejarah hukum itu sebetulnya bisa dari berbagai sisi atau perspektif. Yang pertama, sejarah hukum sebagai sebuah pendekatan, baik pendekatan penulisan, pendekatan sudut pandang begitu, dan juga pendekatan penelitian sejarah hukum. Sejarah hukum juga sebagai sebuah mazhab yang dikenal sebagai aliran besar dalam pemikiran hukum. Kita kenal misalnya ada Ponsapikni dan Fuhta. Lalu kemudian sejarah hukum dalam konteks kita ya mata kuliah sejarah hukum yang melihat hukum dari perspektif sejarah. Sahabat pembelajar, ketiga perspektif itu dihimpun dalam satu sebetulnya ilmu pengetahuan sejarah hukum. Ilmu pengetahuan sejarah hukum itu sebetulnya melihat bahwa hukum itu sebagai gejala dari sejarah. Jadi kita paham hukum itu kan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Masyarakat bisa kita lihat dari perspektif sudut sejarah, bagaimana perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat itu dari sudut sejarah. Karenanya hukum merupakan juga gejala sejarah. Sistem tata hukum yang tumbuh, berkembang, dan lenyap bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat, lalu kemudian melahirkan dari mulai hukum kebiasaan yang kemudian menjadi tatanan hukum atau sistem-sistem hukum itu tentu saja itu berkembang dari masa ke masa, dan itu kemudian dilihat oleh sejarah begitu. Gejala yang demikian itu merupakan objek dari ilmu pengetahuan hukum tersendiri, yaitu sejarah hukum. Paling tidak itu menurut Profesor Kusumadi Pujosuwoyo yang beliau katakan pada tahun 1976 dalam bukunya di halaman 11. Nah, sahabat pembelajar, kita pernah melihat atau membaca berbagai buku yang menulis dari pendekatan atau penelitian hukum itu. Misalnya ada buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Raden Supomo, Menteri Kehakiman pertama, lulusan Rex School pertama di lulusan Rex School yang kemudian pergi ke Leiden menjadi doktor itu. Nah, beliau menulis sejarah politik hukum adat jilid 1, kemudian beliau menulis juga sejarah politik hukum adat jilid 2. Lalu juga ada tulisan dari Sydney University, Indonesian Legal History atau sejarah hukum Indonesia yang ditulis oleh Profesor John Ball. Kemudian ada tulisan dari Profesor Tanyo yang di video kelima saya sebut-sebut nama beliau itu, dari hukum kolonial ke hukum nasional, suatu kajian dinamika sosial politik dalam perkembangan hukum selama 1,5 abad di Indonesia pada tahun 1840 sampai 1990. Lalu ada buku yang khusus begitu, misalnya buku Profesor Bagirmanan yang menulis mengenai perjalanan historis pasal 18-1945, hanya satu pasal saja tapi beliau kaji dengan secara tajam gitu, mendalam. Lalu ada tulisan Prof. Andi, rektor pertama kita, yang saya juga menjadi editor bersama Pak Dr. Philip, Kepala Daerah dan Otonomi Daerah di Indonesia dalam lintasan sejarah ketatanegaraan. Paling tidak itu ada beberapa buku literasi yang menulis dari pendekatan sejarah. Kemudian juga putri dari Prof. Andi juga menulis hukum adat dulu, kini, dan akan datang. Lalu Profesor Ade Maman Suherman dalam berbagai pendekatannya dalam buku beliau Pengantar Perbandingan Sistem Hukum juga pendekatan sejarah. Jadi banyak sebetulnya. Nah, sahabat pembelajar, ketika kita berbicara mengenai sejarah hukum, sejarah sistem hukum, kita mengenal bahwa Indonesia misalnya dimulai dari hukum adat, hukum kebiasaan berbagai masyarakat adat di Indonesia. Seorang Belanda yang datang pertama kali ke Indonesia, sebut misalnya Van Vollenhoven dan berbagai pakar lain, mengatakan bahwa ketika dia datang dari Belanda ke daratan baru gitu kan, yang di kawasan Nusa Antara ini, sebetulnya kita ini tidaklah negara yang tandus,
Kita bukanlah masyarakat yang tandus, daerah yang tandus dari kekosongan hukum. Di sana ada masyarakatnya dan mereka sudah berhukum. Itulah hukum adat. Ada misalnya 19 lingkungan hukum adat yang dari mulai Aceh, Gayo, kemudian sampai ke Minangkabau dan seterusnya sampai ke Sasak, Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat di sana yang disebut dengan Sunda Kecil, lalu sampai ke kawasan Papua. Lalu ketika kita sudah mulai sejarah pergerakan perjuangan kemerdekaan, maka masuk sistem hukum. Awalnya tentu saja sistem hukum Islam yang masuk melalui proses perdagangan, lalu kemudian sebelumnya ada Hindu dan Buddha. Lalu ketika Belanda masuk, tentu saja membawa cara berhukumnya mereka. Mereka datang awalnya berdagang, lalu menjadi VOC, lalu kemudian menjajah, dan masuklah sebagaimana di video-video sebelumnya cerita bahwa Hindia Belanda ini menggunakan asas resepsi, asas konkordansi, menggunakan sistem hukum Belanda. Nah, sahabat pembelajar, saya ingin menjelaskan lebih lanjut itu mengenai apa sih sebetulnya tujuan dari sejarah hukum itu. Tujuan sejarah hukum sebetulnya untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya hukum yang sekarang berlaku di masyarakat kita ini tidak semata-mata ujug-ujug jadi begitu, tetapi melalui proses panjang karena sebelumnya sudah ada proses hukum atau sistem hukum yang sudah berjalan. Nah, jadi pentingnya sejarah hukum juga untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia sejak mulai menggunakan hukum kebiasaan, lalu berhukum dengan hukum Islam, hukum Hindu, lalu kemudian hukum Hindia Belanda, sampai kemudian hukum Indonesia merdeka. Dan kemudian apa sih tujuan hukum itu dibuat? Ada pandangan yang menarik dari Menteri Kehakiman kita pada masa tahun 1975 yang mengatakan bahwa, ini dikutip oleh Pak R. Suroso begitu, perbincangan sejarah hukum mempunyai arti penting dalam kerangka pembinaan hukum nasional, dan oleh karena usaha pembinaan hukum tidak saja memerlukan bahan-bahan tentang perkembangan hukum masa kini, tetapi juga mengenai tentu saja perkembangan hukum di masa lampau. Melalui sejarah hukum inilah kemudian kita mampu menjajaki aspek hukum pada masa yang lalu dan mana yang kemudian itu atau hal mana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini di masyarakat kita. Itu kata Pak R. Suroso yang beliau tulis pada tahun 2002 di halaman 320 buku beliau. Ada hal yang penting lagi, apa yang dikatakan oleh Pak Prof. Sukanto pada tahun 1951. Pak Kanto mengatakan bahwa mereka yang bekerja dalam lapangan sejarah itu akan mempelajari, menyelidiki kenyataan atau fakten dengan bertanya pada diri sendiri untuk mencari, mendekati, dan akhirnya mendapatkan kebenaran tentang kehidupan di dunia. Jadi artinya secara filosofi mempelajari sejarah juga itu berakar dari keinginan manusia untuk mencari kebenaran dalam kehidupannya. Bapak Ibu, di bagian kedua di video yang ke-6 ini saya ingin menjelaskan tentang sejarah terbentuknya hukum. Bapak Ibu, sebagaimana kita pahami bahwa hukum itu sama dengan bahasa, itu sebetulnya lahir dari satu masyarakat. Jadi tidak ada satu hukum kalau tidak ada masyarakat. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Itu ada gium yang sangat terkenal. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat di sana ada hukum, itu sebetulnya tidak hanya milik dari pemikir-pemikir Eropa yang mengatakan ubi societas ibi ius, tetapi juga bagi masyarakat kita, terutama di Minangkabau ini, mengatakan bahwa hukum adat itu salingkan nagari. Jadi setiap masyarakat itu dia punya hukumnya masing-masing. Di mana tanah dipijak, di sanalah bumi dijunjung. Di sana bumi dijunjung, di sana tanah dipijak begitu ya. Jadi hukum itu memayungi atau mengatur itu masyarakat di mana masyarakat itu ada. Nah,
ketika kita melihat bahwa hukum itu tumbuh berkembang bersama-sama dengan masyarakat, nanti kita bahas di video khusus tentang mazhab sejarah hukum, itu sebetulnya adalah fase pertama dari terbentuknya hukum. Jadi fase pertama dari terbentuknya hukum adalah hukum kebiasaan atau custom gitu. Dengan kata lain bahwa sumber hukum primer sebetulnya adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Jadi ketika masyarakat melakukan perbuatan dilakukan menjadi kebiasaan berpola begitu, lalu kemudian menjadi hukum yang dikenal dengan hukum kebiasaan. Lalu kemudian ketika dihimpun, lalu kemudian diiktiraf, itu orang Malaysia bilang, disahkan oleh penguasa masyarakat, itu menjadi hukum adat. Nah, di semua pergaulan hidup nampaknya di masyarakat manapun terbentuknya pertama hukum itu adalah hukum kebiasaan. Jadi hukum kebiasaan itu tentu saja berbeda dengan kebiasaan umum. Kalau kebiasaan umum dilarang meludah di sembarang tempat, dilarang misalnya, mohon maaf, bersin kita di hadapan orang tua, itu hanya kebiasaan biasa. Tetapi kalau kebiasaan hukum, ya hukum kebiasaan itu berpola, berpatron, dan kalau dilanggar tentu ada sanksinya. Jadi kebiasaan umum itu kan hanya perbuatan seseorang boleh tidak boleh melakukan ini untuk menahan diri seseorang supaya perilakunya itu cocok enggak. Sedangkan kebiasaan hukum atau hukum kebiasaan, ya ada sanksinya yang tegas. Sahabat pembelajar, apa sebetulnya hukum kebiasaan itu atau custom itu? Ada beberapa syarat yang disebut dengan hukum kebiasaan. Yang pertama, satu, dia bukan merupakan kebiasaan individual. Jadi bukan kebiasaan individual. Seorang misalnya kebiasaannya gigit-gigit ini, itu bukan kebiasaan atau kebiasaan hukum, bukan. Melainkan suatu kebiasaan yang bersifat komunal, kebiasaan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, kebiasaan hukum itu harus menyangkut suatu perbuatan atau penahanan diri. Jadi kalau bahasa hukumnya, itu suatu perbuatan itu komisi, menahan diri itu omisi. Jadi kebiasaan tersebut harus menyangkut suatu perbuatan atau komisi atau menahan diri omisi untuk berbuat atau tidak berbuat dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, kehidupan kebiasaan ini harus dialami oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat. Jadi ada perasaan bersalah, ada kekesalan masyarakat gitu, ketidaksukaan masyarakat. Nah, dengan kata lain bahwa kekuatan pengulang-ulang yang berpola itu adalah sesuatu yang normal dan wajar, sehingga tiap pelanggaran terhadapnya itu akan ada rasa ketidaksukaan, sesuatu yang kurang, bahkan celaan begitu. Nah, kebiasaan ini juga kemudian harus dikukuhkan, saya bilang tadi, oleh penguasa umum di sana. Kalau masyarakat adat tentu oleh adat. Nah, itu sudah kemudian, dan pada perkembangannya kemudian itu berkembanglah sistem-sistem hukum di beberapa bangsa-bangsa begitu. Maryam Darus Badruzaman, profesor dari profesor hukum yang sangat terkenal di Indonesia, itu mengatakan bahwa sistem itu adalah suatu, ketika kita bicara sistem hukum, misalnya yang hadir kemudian setelah kebiasaan hukum itu adalah kumpulan asas yang tersistemik atau terpadu, yang merupakan landasan yang di atasnya dibangun tertib hukum. Itu adalah sistem hukum. Sistem hukum itu pada prinsipnya menurut Lon Fuller, seorang pemikir yang menulis buku The Morality of Law, beliau mengatakan bahwa sistem hukum baru disebut sistem begitu, atau sistem hukum jika paling tidak dia menghindari 8 kesalahannya. Yang pertama, dia tidak boleh mengandung keputusan yang sifatnya ad hoc. Jadi hukum itu nggak boleh bersifat ad hoc, bersifat sementara. Dia harus bersifat jangka waktu lama begitu. Dia tidak untuk seorang, tapi dia untuk umum dan jangka waktunya lama. Yang kedua, peraturan-peraturan itu harus diumumkan begitu. Yang ketiga, hukum tidak boleh juga berlaku surut. Lalu hukum itu disusun dalam rumusan-rumusan kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat atau pasal yang mudah dimengerti. Kemudian yang keempat, secara sistemik dia tidak boleh bertabrakan, bertentangan satu dengan lainnya.
Kemudian yang keenam juga dia tidak boleh tidak boleh melebihi kewenangan yang mengaturnya. Jadi itu adalah tanda dari sistem hukum, itu tidak boleh melebihi kewenangan yang diaturnya. Yang ketujuh, tidak boleh ada kebiasaan yang sering mengubah-ubah sehingga orang kehilangan orientasi. Kemarin itu boleh, sekarang nggak boleh. Sekarang boleh, kemudian tidak boleh. Itu nggak bisa. Dan yang kedelapan, yang terakhir, itu hukum itu harus ada kecocokan dari apa yang diundangkan itu dengan kemudian pelaksanaannya dalam peraturan sehari-hari. Namun ini kasus yang dari syarat non-tular yang ke-8 ini untuk sebuah hukum disebut sistem hukum, saya jadi ingat almarhum Prof. Arif Sidarta ketika menguji disertasi saya. Beliau sebagai co-promotor di Universitas Indonesia, beliau bertanya bahwa dari 8 syarat prinsip dari hukum, the principle of legality dari Fuller, kira-kira prinsip mana yang saudara kandidat, saya saat itu kandidat doktor, yang paling ingat dan paling berkesan? Saya bilang ya syarat yang nomor 8, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan sehari-hari dengan pelaksanaan sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya saya masih ingat karena pernah diskusi dengan beliau juga dan diskusi dengan Prof. Bintan Regen Saragi. Suatu kesempatan seorang owner, pemilik sebuah kawasan kota gitu, kawasan industri, beliau masuk ke kawasannya untuk berkunjung ke salah satu kantornya, lalu kemudian satpam security menghentikannya, lalu bertanya, kenapa Anda hentikan mobil saya sementara saya pemiliknya? Lalu security itu mengatakan, saya harus menjalankan prosedur ini karena aturannya begitu, hari ini saya laksanakan sesuai dengan keharusan saya melaksanakan, sekalipun Bapak pemiliknya. Lalu justru si pemiliknya itu memberikan apresiasi, Anda mengerjakan tugas sebagaimana seharusnya, dan itulah hukum. Mengapa? Karena kalau tidak diperiksa menggunakan metal detector misalnya, kecenderungan bisa saja dia masuk dengan mobilnya dan kelihatan dibuka kacanya tidak memang yang pemiliknya itu yang datang, tetapi sudah dipasangin bom misalnya, karena pada saat itu memang lagi ramenya teroris gitu ya. Nah, cerita ini untuk menggambarkan, dan jawaban saya itu ternyata memuaskan penguji pada saat itu. Sahabat pembelajar, sistem hukum di dunia itu kita kenal, dan saya menulis di halaman 22 buku saya, paling tidak ada 6 sistem hukum di dunia. Yang pertama, civil law system, kita sudah jelaskan ini dengan di beberapa video. Civil law system itu adalah sistem hukum yang berakar dari hukum Romawi atau Roman law yang dipraktikkan oleh negara-negara Eropa kontinental dan negara-negara bekas jajahan Eropa kontinental. Yang kedua, common law system, yaitu sistem hukum yang berdasarkan custom, berdasarkan kebiasaan, atau kebiasaan yang berdasarkan preseden, atau disebut juga judgment law. Common law system ini dipraktekkan di negara-negara Anglo-Saxon, yaitu Inggris, kemudian juga Amerika, Kanada, dan negara jajahan Inggris atau Commonwealth. Kemudian yang ketiga ada Islamic legal system, yaitu suatu sistem hukum yang berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis serta ijma dan qiyas yang dipraktekkan di negara-negara yang penduduknya muslim. Kemudian yang keempat, socialist law, yaitu sistem hukum yang dipraktekkan di negara-negara sosialis. Kemudian ada juga sub-Saharan Afrika, yaitu sistem hukum yang dipraktekkan di negara Afrika yang berada di sebelah selatan Gurun Sahara. Dan yang keenam ada Far East, yaitu sistem hukum yang kompleks yang merupakan perpaduan civil law system, common law system, dan Islamic legal system yang menjadi dasar mereka. Paling tidak ini saya kutip dari berbagai tulisan. Satu di antaranya adalah ya langsung dari buku saya, juga dari buku Peter de Kras yang menulis perbandingan sistem hukum antara common law, civil law, dan socialist law. Sahabat pembelajar, bagaimana kemudian dengan sistem hukum di Indonesia? Kita paham ya sejarah sistem hukum di Indonesia itu. Pertama, Indonesia ini menggunakan sistem hukum kebiasaan, sistem hukum adat yang di antara satu masyarakat adat dengan masyarakat lain berbeda. Lalu muncul kemudian hukum Hindu begitu ketika Hindu dan Buddha
rajanya itu menganut atau kerajaan itu menganut agama Hindu-Buddha. Lalu ketika datang Islam tentu saja melalui perdagangan ini mempengaruhi terutama hukum keluarga karena ada pernikahan, ada mewaris, kemudian ada hibah wakaf dan seterusnya. Lalu kemudian muncullah ketika penjajahan itu sistem hukum Eropa yang masuk ke Indonesia. Nah, teori-teori mengenai ini, misalnya kita kenal ada teori resepsi, ada teori resepsi in complexo, ada teori resepsi a contrario. Ini tentu saja bisa dipelajari oleh sahabat pembelajar pada kesempatan lain. Sahabat pembelajar, saya pikir itu di video pembelajaran yang ke-6 ini panjang kita berdiskusi tentang sejarah hukum dari mulai 3 perspektif sejarah hukum, lalu ilmu pengetahuan sejarah hukum yang melihat hukum dari sebagai gejala sejarah, lalu bagaimana sejarah terbentuknya hukum dari mulai hukum itu adalah setiap masyarakat, hukum itu hadir di tengah masyarakat, ubi societas ius, lalu kemudian terjadi perkembangan dan hukum menjadi sebuah sistem hukum. Ada 6 sistem hukum yang mainstream di dunia, dan bagaimana sekilas tadi mengenai sejarah sistem hukum di Indonesia. Nah, bicara tentang sejarah sistem hukum di Indonesia, buku saya di Politik Hukum ini menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia itu adalah sistem hukum yang sedang terus berproses atau yang sedang terus menjadi, on becoming. Nah, apa itu? Tentu hanya bisa dipelajari dalam buku saya ini. Saya pikir itu pada video pembelajaran yang ke-6 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.